Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yeni Rahman Wijilestari. Saya mahasiswi Universitas PGRI Wiranegara Kota Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian, kedudukan, dan sifat Undang-Undang Dasar 1945. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Yuniar Mujiwati, SPD MPD. Sebelum itu, kalian harus tahu dulu nih, apa sih Undang-Undang Dasar 1945 itu? Pengertian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis dan norma hukum tertinggi, serta konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia dibentuk oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan BPUPKI, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 29 April 1945. Terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 berawal dari Jepang yang berjanji memberikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun, Jepang lebih kejam menindas Indonesia lebih dari Belanda. Dalam sistem perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi yang tertinggi di Indonesia, sebab Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sebagai dasar hukum perundang-undangan yang lainnya. Sejak 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 sudah diresmikan sebagai dasar hukum yang berlaku hingga saat ini, baik dari bagian pembukaan hingga bagian pasal-pasal. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Lalu, bagaimana dengan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum Indonesia? Yuk, simak dari penjelasan berikut ini. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lepas dengan pembahasan mengenai konstitusi. Pernahkah kamu mendengar kata konstitusi? Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, misalnya Undang-Undang Dasar. Pengertian tersebut diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu, apa sih hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945? Undang-Undang Dasar 1945 hanya sebagian dari konstitusi, yaitu konstitusi tertulis. Berikut ini kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 bagi kehidupan rakyat Indonesia. Pertama yaitu hukum dasar yang tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tertulis, artinya merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah dan setiap warga negara. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis yaitu untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menduduki posisi tertinggi yang melandasi peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan sebagai hukum dasar tertinggi, segala peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga digunakan penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Fungsinya sebagai norma hukum tertinggi adalah untuk dijadikan dasar penyusunan peraturan perundang-undangan. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat untuk dijadikan panduan tingkah laku yang sesuai dan berterima. Artinya, Undang-Undang Dasar 1945
juga menjadi panduan dan aturan yang mengatur hukum di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol yang dapat memeriksa apakah norma hukum yang lebih rendah berlaku sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu sebagai alat kontrol yang dapat memeriksa apakah norma hukum yang lebih rendah berlaku sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua yaitu sebagai pengatur. Artinya, Undang-Undang Dasar 1945 berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Yang ketiga yaitu sebagai penentu. Artinya, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Selanjutnya yaitu sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu tertulis, artinya rumusannya jelas dan dituliskan sehingga menjadi hukum yang mengikat pemerintah dan warga negaranya. Yang kedua yaitu singkat dan supel, artinya harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan memuat hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu memuat norma dan aturan yang harus dilaksanakan secara konstitusional. Yang keempat merupakan peraturan hukum positif tertinggi yang mengatur peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang pengertian, kedudukan, dan sifat Undang-Undang Dasar 1945. Thank you for watching this video and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.